wal qabru sundukul amal, sementara kubur sebagai tempat tinggal kita. Al-ikhlas, dari amal yang sudah kita lakukan, ikhlas apa tidak, tulus apa tidak. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Kami datang bersalawat kepada Nabi Muhammad. Kami datang bersalawat kepada Nabi Muhammad. Kaulah Nabi penyelamat di dunia dan di akhirat. Kaulah Nabi penyelamat di dunia dan di akhirat. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Pada sore hari ini kita mengkaji satu nasihat min kalamil hukama, wa yuqalu inna Allah ta'ala yatlubu min ibadihi al-mu'minina yawmal qiyamah sittata asya'a. Telah dikatakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan menuntut kepada seorang hamba pada hari kiamat bahwa mereka tidak akan pernah lepas oleh Allah dari 6 pertanyaan yang wajib untuk kita jawab. Jamaah rahimakumullah, kita hidup di dunia ini adalah mazra'atul akhirah, adalah merupakan langkah awal untuk kita bercocok tanam yang buahnya tentunya akan kita petik nanti di akhirat. Siapapun kita, maka gunakan sesuatu kesempatan yang terbaik dalam hidup ini untuk kita jadikan amal soleh dalam hidup kita, yang tentunya akan menjadi saksi nanti di hadapan Allah dikala yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari itu takkan berguna lagi harta, takkan berguna lagi keturunan, takkan berguna lagi jabatan, illa man atallah, kecuali orang-orang yang datang ketemu Allah biqalbin salim, dengan hati yang selamat, dengan hati yang dititipkan oleh Allah iman di dalamnya. Mudah-mudahan kita termasuk bagian daripada ini, amin ya rabbal alamin. Mana yang mesti dipertanggungjawabkan kepada Allah? Yang pertama, bimakanin ni'mah asyukra. Yang pertama, Allah subhanahu wa ta'ala akan menanyakan kepada kita bimakanin ni'mah, tentang kenikmatan yang Allah telah berikan kepada kita. Apa yang dituntut oleh Allah? Asyukra, syukur apa tidak. Jadi jamaah rahimakumullah, dalam setiap nikmat pemberian Allah, itulah yang terbaik dari Allah untuk kita. Nikmat itu tidak hanya berupa harta, nikmat itu tidak hanya berupa kemewahan dunia, akan tetapi kesehatan itu nikmat, zikir itu nikmat, ibadah itu nikmat. Bahkan kita hadir dalam kajian ilmu hari ini, inilah nikmat terbesar dari Allah. Ibu-ibu lebih pilih mana, nikmat harta ketimbang sehat? Sehat.
Karena ada orang yang diberi oleh Allah nikmat harta banyak, perabotan lengkap, tapi sakit. Hingga harta benda yang mereka punya habis untuk nyari sehat. Tapi kalau orang yang udah punya nikmat sehat, Bu, kalau udah dimanfaatin untuk ibadah dan amal saleh, maka kesehatan yang akan mendatangkan harta. Ya Allah, makanya kita bersyukur Allah berikan kita dua mata untuk melihat kebesaran Allah. Mata niki mahal, Ibu. Mahal, ya? Coba kalau kita sedang sakit mata, dua-duanya lagi bengkak, kemudian sujud dalam sholat, berbeda. Ya Allah, mahalnya nikmat mata. Allah kasih kita nikmat telinga, mahal. Tak ada gunanya HP mahal kalau tuli. Bila Ibu, bank pelunggu hadiah iPad phone 5. Kemudian pas ketika dikasih hadiah HP, tiba-tiba tuli. Lebih mahalan, kira-kira lebih mahal mana? Pendengaran ketimbang HP. Oh, bagaimanapun Ibu gaya kalau punya HP lagu tole, tidak ada nikmatnya. Allah kasih kita nikmat hidung, alhamdulillah bisa bernapas. Bila luang hidung Ibu, alhamdulillah. Dan ngadep ke bawah. Coba kalau luang hidung atas nih Ibu, musim hujan, la haula wala quwata illa billah. Nah, syukuri nikmat Allah itu. Karena yang Allah lihat di balik nikmat itu bukan banyaknya. Namun yang Allah lihat di balik nikmat itu adalah keberkahan. Rizki sedikit, uang sedikit, rizki pas-pasan. Akan tetapi anak-anak dan keturunannya menjadi anak yang soleh dan solihah, itu lebih baik daripada harta benda cukup. Akan tetapi tidak ada anak-anak yang taat kepada Allah. Percuma kita punya keturunan, hidup mewah, ilmu banyak, harta melimpah, akan tetapi jauh dari Allah. Justru bisa jadi dengan anak-anak yang kita punya akan menggeret kita ke dalam neraka dengan sebab anak-anak yang tidak kenal agama. Makanya keberkahan rizki itu terletak pada rasa syukur kita. Dan Imam Ghazali mengatakan, kalau kita ingin keturunan yang baik, keturunan yang saleh, maka usahakan nikmat rizki yang masuk ke dalam perut mereka, usahakan dari jalan yang baik, jalan yang halal. Bisa kira-kira nih? Insyaallah. Makanya kalau ingin rizki kita bagaikan air zam-zam yang gak putus-putus, bagaikan turunnya air hujan derasnya, maka tetap kita amalkan setiap selesai sholat subuh 2 ayat terakhir dalam surat Yasin. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Berapa kali, Bu? 7 kali. Sudah diamalkan? Insyaallah. Yang kedua, yang dituntut oleh Allah kepada kita nanti pada sambil menunggu hari kiamat, wa bimakani syiddati as-sabra. Yang kedua, Allah menuntut pada diri kita atas kesusahan, atas ujian dalam hidup kita. Apa yang dicari oleh Allah? As-sabra, sabar apa tidak dengan ujian tersebut. Makanya kan kata Nabi, tidak ada orang dalam hidup ini, pertama 3 hal dalam hidup yang seseorang tidak akan pernah bisa lolos daripadanya selama kita masih hidup, Bu. Masih hidup?
Alhamdulillah. Selama kita masih hidup, kita tidak akan pernah bisa lolos dari 3 hal. Yang pertama, la najata minal mauti. Takkan ada orang yang pernah bisa lolos dari kematian. Semua kita pasti mati. Persiapkan. Karena al-mautu ya'ti baghtah. Mati itu datangnya tiba-tiba tanpa pemberitahuan kepada kita. Wal qabru sundukul amal. Sementara kubur sebagai tempat tinggal kita, itulah perumpamaan kotak amal kita. Kapan kita beramal di dunia? Di mana dikumpulkan? Di alam kubur. Ibarat kita lagi nabung, Bu, nabungnya di dunia, kemudian buka tabungannya di kubur. Ibu-ibu udah cukup tabungannya? Belum ya? Akhirnya kita minta sama Allah, mudah-mudahan meninggalnya kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal. Wa bimakani syiddah. Seseorang yang di dalam hidupnya Allah uji mereka, Allah susahkan mereka. Makanya kan itu yang pertama tadi, tak ada kita yang bisa lolos dari kematian. Yang kedua, tak ada kita yang lolos dari rahatan fid dunya. Tak ada kita yang bisa lolos dari kesusahan di dunia. Makanya hidup ini ada pasak surutnya. Orang kaya pun punya pasak surut. Kata Allah, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari itu diputar oleh Allah. Kita tinggal menunggu giliran masing-masing. Orang susah tidak selamanya susah. Pasti ada saat untuk mereka bahagia. Orang senang enggak selamanya hidup senang, Bu. Pasti ada saatnya untuk susah, hidup sengsara. Makanya raihatan fid dunya, kita ini selama hidup enggak bisa lepas dari pengaruh dunia ini. Kadang sekarang senang, bahagia, tahu-taunya Allah udah takdirin tuh, setelah bahagianya Allah takdirkan musibah kepadanya. Kan banyak begitu ya? Banyak. Yang ketiga, orang itu tidak akan pernah bisa lolos dalam hidupnya dari apa? Wala salamatan min kalamin nas. Tidak ada orang yang bisa selamat dari tutur kata manusia. Denarak dengan selamat leman raos dengan. Bu, kita lagi ngaji, ada enggak yang orang bilang? Hah? Ada. Ibu-ibu lagi arisan, ada orang bilang? Ibu-ibu bangun rumah, kira-kira ada enggak bahasa orang? Ibu-ibu beli jinjit, ada enggak bahasa orang? Beli gamis baru? Apapun dalam hidup kita enggak bisa lepas dari omongan orang lah. Jangankan kita, Allah saja enggak pernah bisa bisa selamat dari caci maki hambanya. Padahal kita minta hujan, dikasih hujan sama Allah, panas yang dicari. Betul? Allah pun begitu. Jangankan manusia, Allah saja tak pernah bisa lepas dari caci maki hambanya. Padahal Allah yang ngasih nikmat, Allah yang ngasih sempat, Allah yang ngasih hidup. Entah juga Allah gak pernah bisa lepas dari omongan kita. Coba deh, coba. Lamun Tuan Guru Zainul Huda no Arwan datang ya Allah, sang badek-badek bega mau tengaji, misal meskipun benar ada yang ngomong gitu. La ilaha illallah. Pokoknya kita mau ngelakuin apapun, Bu, pasti ada caci maki orang. Betul? Ya Allah. Yang beli mobil kita, pakai uang kita. Yang beli pertalite kita, pakai uang kita. Kira-kira ada nggak orang sesak napas? Ada. Itu
dengki, na'udzubillahi min. Yang dituntut oleh Allah dalam setiap ujian itu sabar apa tidak. Kalau sabar, derajatnya di surga. Tapi kalau tidak sabar, gagal kita hidup di dunia. Bu, mau sabar enggak? Alhamdulillah wasyukru lillah. Alhamdulillah lillah. Azka salati wa salam li rasulillah. Azka salati wa salami li rasulillah. Alhamdulillah. Yang ketiga, wa bimakani sihhati al-amalan bitta'ah. Yang Allah tuntut pada diri kalian adalah atas kesehatan yang Allah berikan. Apa tuntutan Allah? Sudahkah engkau taat kepada Allah apa tidak? Allah ngasih kita sehat, yang Allah ingin apa? Taat. Allah ngasih kita sempat, yang Allah mau apa? Taat. Allah ngasih kita waktu dekat dengan masjid, yang Allah mau sama kita apa? Ketaatan kepadanya. Entah juga ketaatan ini bukan untuk Allah, ketaatan ini untuk kita sendiri. Makanya jamaah rahimakumullah, jangan sekali-kali remehkan kebaikan itu, meskipun itu adalah kebaikan yang paling kecil dalam hidup kita. Karena kita tidak tahu pada saat bagaimana amal kita paling ikhlas menurut Allah. Kita nggak tahu. Mungkinkah saat santunan anak yatim? Mungkinkah saat kita jalan ke masjid? Mungkinkah saat kita ngebantu orang meskipun hanya dengan segelas air minum? Karena kita tidak tahu amal yang mana paling ikhlas menurut Allah. Karena kita kan rajin beramal, Bapak Ibu. Kita rajin beramal tapi belum tentu ikhlas. Benar kan? Makanya yang Allah tuntut pada diri kita dalam setiap kesehatan yang Allah berikan, manfaatkan kesehatan itu untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Mana sih amal taat atau amal soleh itu? Amal soleh itu dikala kita mengerjakannya, ya, orang tahu ataukah tidak ada pengaruh pada diri kita. Itulah amal soleh dan bisa mendatangkan keredaan Allah. Misal ibu-ibu berangkat ngaji, ketika orang tahu, kira-kira perasaan kita biasa aja enggak? Biasa. Kemudian pergi ngaji, kira-kira malu enggak? Enggak. Kemudian dikala kita udah nuntut ilmu, bangga tidak? Bangga. Itulah ketaatan. Tapi kalau lawan dari ketaatan adalah kemaksiatan. Mana kemaksiatan? Dikala kita melakukannya ada rasa malu, dikala kita ditahu oleh orang, dan merasa bahwa diri kita ini pernah melakukan kesalahan di saat kita melakukannya. Itulah kemaksiatan. Mencuri, kira-kira orang nyuri kalau ditahu oleh orang lain malu enggak? Kira-kira kalau orang nyuri itu, Bu, pingin ditahu enggak? Enggak. Dan kalaupun dia ditahu oleh orang, ada akibatnya enggak? Maka itulah kemaksiatan. Selama kita ingin melakukannya, ingin tidak diketahui orang, kemudian di saat diketahui akan jadi malu, nama baiknya rusak, maka itulah maksiat. Nyuri, nipu, sombong, takabur, ujub. Nauzubillahi min zalik. Mudah-mudahan Allah hindarkan kita dari sifat tersebut. Nah, ini yang ketiga yang Allah tuntut pada diri kita.
Ketika Allah memberikan kepada kita kesehatan, yang Allah tuntut apa? Amal ibadah. Yang keempat, wa bimakaniz dzunub. Seseorang dalam hidupnya akan dituntut oleh Allah pada hari kiamat, yang Allah tanya tentang dosa-dosanya. Apa yang Allah tuntut? At-taubah, tentang dosa yang pernah kita lakukan. Sudahkah kita bertaubat apa tidak? Karena bu, semua badan ini punya dosa yang berbeda. Mata ada dosanya enggak? Telinga punya dosa enggak? Hidung ada dosa enggak? Mulut. Nah, ini yang banyak. Pokoknya orang kalau udah ngegibah, makin bengkok mulutnya, paling makin seru ceritanya. Iya bu ya. Oh, apalagi kalau orangnya di situ, orang lain di situ, dia lagi ngomong. Nah, kalau udah balik duduknya begini, udah seru banget tuh. Itulah sifat daripada ghibah. Mulut punya dosa, tangan punya dosa enggak? Kaki punya dosa enggak? Hati? Ya Allah. Kalau dari semua anggota badan ini menjadi sumber dosa pada diri kita, yang Allah tuntut satu, taubat. Ilahi lasdulil si'ala wala aqwa ala narin jahimi fahabli taubatan wa ghafir zunubi fa'id firun zambil azim. Kita mohon sama Allah anugerah dari Allah yang berupa taubat kepadanya, baik taubat secara zahir, dosa anggota badan yang nampak, maupun taubat secara batin, dosa dari hati kita. Mudah-mudahan Allah ampuni, amin. Nah, baru nanti amalannya, agar Allah ampunin semua dosa-dosa kita, baik yang nampak maupun tersembunyi, yang kita sadar maupun yang tidak kita sadari. Nanti kita baca istighfarnya agar Allah ampuni dosa-dosa kita. Yang kelima, wa bimakanil mal, Allah Subhanahu wa taala akan menanyakan kepada kalian tentang harta yang engkau punya. Apa yang dituntut Allah? Al-infaq. Sudahkah engkau menafkahkannya di jalan Allah? Sudahkah engkau sedekahin dia di jalan Allah? Ini tiap pengajian, alhamdulillah ada santunan anak yatimnya, alhamdulillah. Makanya ibu-ibu yang belum, tetap bu niatin, kalau hari ini nggak bisa, besok di Salsabila, bismillah, berapapun saya punya rizki, saya ingin berbagi untuk anak yatim. Karena anak yatim ini semua doa-doanya diijabah oleh Allah. Makanya dari harta yang ibu-ibu punya, yang Allah cari satu, sudahkah engkau sedekahkan apa tidak? Dan yang paling pertama pahala yang akan mendatangi seseorang yang sudah meninggal dunia di alam kuburnya adalah pahala sedekah. Yang terakhir, yang keenam, wa bimakanil amal, Allah Subhanahu wa taala akan menanyakan kepadamu tentang amalmu. Apa yang Allah tuntut? Al-ikhlas. Dari amal yang sudah kita lakukan, ikhlas apa tidak? Tulus apa tidak? Karena kita hidup ini bu, kadang ada orang yang senang ketika ditahu,
Ada orang yang bahagia di saat dia disanjung, maka hati-hati dengan sanjungan, karena sanjungan adalah awal daripada kejatuhan kita. Lebih baik caci maki yang mengingatkan kita kepada Allah daripada pujian namun bisa melalaikan kita kepada Allah. Maka jauh lebih baik hinaan, cacian, makian dari orang lain namun menjadikan kita lebih semangat dalam ibadah, mampu menjadikan kita jadi makin taat lagi sama Allah, mampu menjadikan diri kita bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Itu jauh lebih mulia daripada kenikmatan namun kita melupakan Tuhan dalam diri kita. Oleh karena itu, yang 6 ini ada pada diri kita semua, dan Allah akan tuntut pertanggungjawaban dari yang 6 hal ini. Yang pertama apa? Nikmat. Allah tuntut pada nikmat itu adalah bersyukur. Yang kedua, ujian dan kesusahan, yang Allah tuntut adalah sabar. Yang ketiga, sehat badan ini, yang Allah tuntut padanya adalah amal saleh. Yang keempat, dosa yang pernah kita lakukan, yang Allah tuntut adalah taubat. Yang kelima, harta yang kita punya, yang Allah tuntut adalah sedekah. Yang keenam, amal yang kita lakukan dalam hidup, yang Allah tuntut adalah ikhlas. Jamaah rahimakumullah, dikala kita ingin membersihkan diri kita dari segala dosa, baik dosa yang zahir maupun yang batin, dosa yang nampak maupun tersembunyi, maka perbanyaklah istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa istighfar yang mesti kita lakukan? Maka Nabi ajarkan kepada kita, Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ulangi, Astaghfirullahalazim alladzi la